Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi masih seputaran tentang, ya betul, PPDB tahun 2024. Karena masih banyak yang bingung ya. Mas Eka, ini jalurnya jalur apa ya? Anak saya usianya segini nih. Kira-kira masuk jalur mana nih? Terus ini nilai saya segini nih Mas Eka, kira-kira bisa masuk jalur mana nih? Terus bisa masuk nggak nih ke SMP? Bisa masuk nggak nih ke SMA? Bisa masuk nggak nih ke SMK ya? Terus usia anak saya segini nih Mas Eka, aduh usia saya segini nih Mas Eka nih, bisa masuk nggak ya? Gitu kan. Nah, untuk para warga sekolah yang bertanya-tanya seperti itu ya, sebenarnya para warga sekolah harus pahami jalurnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena di PPDB itu ada beberapa jalur ya. Di video sebelumnya itu Mas Eka sudah membahas jalur-jalurnya. Nah, di video kali ini kita akan lebih menajamkan lagi jalur-jalur itu diperuntukkan untuk apa aja dan untuk siapa, kemudian mekanismenya bagaimana. Nah, tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Langsung aja, yuk kita bahas. Ada 4 jalur kan ya, kalau di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang di video sebelumnya itu sudah Mas Eka ulas juga ya. Bahkan sampai kuota-kuotanya itu udah Mas Eka bagikan ya sesuai dengan Permendikbud ya. Jadi kalau kan ada 4 jalur nih, kita bahas 4 jalurnya dulu. Jalur zonasi itu kuotanya 70% dari daya tampung sekolah ya untuk SD. Kemudian jalur zonasi untuk SMP itu kuotanya 50% dari daya tampung sekolah. SMA dan SMA serta SMK itu juga sama 50% kalau tidak salah dari daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah itu apa Mas Eka? Ya jadi penerimaan di sekolah tersebut gitu kan, karena sekolah punya daya tampungnya gitu. Nggak mungkin sekolah menerima sebanyak-banyaknya, enggak. Misalkan sekolah cuma punya 6 kelas gitu kan, berarti 6 kelas kalau di SD itu satu tingkat itu satu kelas gitu kan, berarti ya satu tingkatnya kelas 1 ya berarti hanya satu kelas. Satu kelas itu sudah ditentukan jumlahnya oleh Kementerian Pendidikan. Untuk di SD itu 32, di SMP itu berapa ya? 35 atau berapa gitu atau 40. Terus di SMA dan SMK itu nanti ada hitungannya sendiri. Kalau di SMA sesuai dengan jurusan, SMK juga sama sesuai dengan jurusannya. Itu jumlahnya ada berapa gitu kan. Nah, itu semua sudah dihitung, ditentukan terlebih dahulu. Nah, kuotanya itu untuk di SD itu 70%. Jadi kalau misalkan di SD nerimanya satu kelas itu 31 siswa atau 32 siswa, ya tinggal dikalikan 70% gitu. Itulah nanti yang diambil gitu kan. Kalau 15%-nya 50%-nya 15 orang kan kalau dari 32. Ya kurang lebih 20-an lah ya, 20-an orang ya kurang lebih 20 atau ya 20-an orang lah kurang lebih seperti itu untuk yang dari jalur zonasi. Kalau satu rombel ya, kalau misalkan ternyata sekolah tersebut dia bikin ada 5 rombel gitu kan atau 6 rombel berarti 190-an ya, 190 siswa, maka diambillah 70%-nya gitu kan. Kalau misalkan dia hanya 100 orang, contoh ngambil gampangnya bulatin 100 orang gitu kan, 100 siswa daya tampungnya, maka 70 orang itu atau 70 siswa diambil dari jalur zonasi dan 50 siswa untuk jenjang SMP diambil dari jalur zonasi, 50 siswa lagi diambil juga dari jalur zonasi gitu. Jadi jalur zonasi ini memang paling banyak. Nah, kemudian jalur zonasi ini diperuntukkan untuk siapa Mas Eka? Biasanya jalur zonasi ini adalah tujuannya untuk mendekatkan ya peserta didik ke sekolahnya. Tujuan dasarnya itu gitu ya. Tujuan dasar dari Kementerian Pendidikan mendekatkan dari sekolah gitu kan, agar apa? Agar tidak membebani biaya gitu. Ya cuma prakteknya di lapangan gitu kan, geografis kita itu tidak sama antara satu provinsi dengan provinsi yang lain gitu. Bayangin coba ya, kalau kita melihat di kota metropolitan menggunakan jalur zonasi, kota-kota besar kayak kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Aceh, kemudian kota-kota besar lainnya Bali, kemudian mana lagi? Ambon ya, terus Jayapura gitu ya, kota-kota besar lah gitu kan, kota-kota besar yang benar-benar kota besar gitu kan, yang secara akomodasi gampang untuk dituju, mungkin untuk memetakannya agak lebih enak gitu. Kamu bayangin kalau misalkan pedalaman ya, atau sekolah-sekolah di kabupaten yang jaraknya itu jauh, nggak usah jauh-jauh lah, tetanggaan kita ya, kayak di Jawa Barat, itu masih banyak sekolah-sekolah yang dia tinggalnya di gunung, sekolahnya di kota gitu. Kalau misalkan diambil dari jarak, kan sama aja gitu, jarak dia jauh gitu kan, maka dia tidak akan bisa dapat. Nah, ini mungkin
akan lebih dikaji lagi kali ya perihal dengan zona, karena memang banyak kritikan juga untuk zona gitu kan. Cuma sampai dengan saat ini peraturannya tidak dirubah gitu kan, yang Permendikbud nomor 1 tahun 2021-nya ini. Kalau Permendikbud nomor 1 tahun 2021-nya ini sudah ada perubahan, kemudian sistem zonasinya dihilangkan, maka nanti ke bawah akan hilang zonasinya gitu kan. Jadi zonasi itu pada dasarnya adalah bagus sih sebenarnya untuk mendekatkan peserta didik, cuma metodenya aja nih yang bingung nih kan. Bingung mau bagaimana, tidak bisa disamakan gitu kan. Bagaimana untuk orang-orang yang jauh dari sekolahnya gitu kan. Contoh kayak di Jakarta dah gitu kan, atau di kota-kota besar lainnya. Mungkin kalau ini kan beda-beda ya. Di Jakarta dengan Tangerang tidak bisa disamakan, atau di Jakarta dengan di Bekasi juga tidak bisa disamakan gitu kan. Mungkin di Bekasi masih bisa menggunakan mengukur jarak, tapi kalau di Jakarta tidak bisa mengukur dengan jarak. Karena apa? Karena rumahnya bertingkat gitu kan. Rumahnya nyusun bertingkat gitu kan. Ada yang rumah tinggal di rumah susun, contohnya kayak gitu. Nah, kalau yang di rumah susun bagaimana coba ngitungnya? Kalau misalkan mau menggunakan jarak. Dalam satu rumah susun ternyata ada 10 orang yang sekolah, yang usia sekolah dan masuk di sekolah yang sama gitu. Contoh nih ya. Kemudian diukur dengan jarak yang sama nih ya. Rumah susunnya sama, jaraknya 8 kilo. Itu anak 10 8 kilo semua. Kemudian nyeleksinya bagaimana? Kan bingung gitu kan. Kagak bisa diseleksi gitu kan. Akhirnya ada beberapa wilayah atau ada beberapa dinas provinsinya itu menggunakan jalur-jalur prioritas namanya gitu kan. Ada prioritas 1, 2, dan 3. Nah, sebenarnya tujuannya baik beneran dah. Ini zonasi itu tujuannya baik, mendekatkan peserta didik ke sekolah. Cuma metodenya aja yang harus dikaji lagi gitu kan. Mau menggunakan metode bagaimana nih agar benar-benar tepat gitu kan, tidak merugikan banyak warga sekolah gitu kan. Karena yang udah-udah itu banyak banget dikritik soal zonasi. Niatnya mendekatkan didik ke sekolah, justru malah orang yang dekat nggak bisa masuk. Kan bingung. Kan tujuan dari zonasi itu mendekatkan peserta didik ke sekolah. Ini orang yang tetanggaan sama sekolah malah nggak masuk. Aneh gitu kan. Jadi ini kajiannya bagaimana gitu kan. Metode yang dipakai gimana gitu kan. Tujuannya mendekatkan tapi yang dekat malah nggak masuk. Nah, apalagi yang jauh kan gitu kan. Terus bagaimana dengan teman-teman yang sekolah di jauh nih, atau sekolahnya jauh, bener-bener tempatnya jauh dari sekolah gitu kan. Ini bagaimana ya? Nah, jalur zonasi itu ya diperuntukkan memang untuk mendekatkan ke sekolah, cuma ya metodenya dibalikan lagi ke ininya masing-masing, ke dinas provinsinya masing-masing. Dan ini masih harusnya dinas pendidikan harusnya Kementerian Pendidikan membuat aturan yang lebih jelas lagi gitu ya. Jadi jaraknya itu bagaimana gitu ngukurnya, sehingga nanti di bawah itu tidak bingung gitu kan. Ini juga ya provinsi kan ada yang menggunakan benar-benar menggunakan jarak gitu, jaraknya diukur ya. Ya mungkin kalau wilayah lain enak menggunakan jarak, tapi kalau misalkan kota-kota besar yang padat penduduknya menggunakan jarak, agak bingung juga kan gitu kan. Nanti jadi saru. Nah, ini mudah-mudahan dikaji. Intinya adalah untuk jalur zonasi itu lebih ke mendekatkan diri ke peserta didiknya. Nah, nanti di jalur zonasi dia akan ada indikator-indikator lagi, itu tergantung dari dinas pendidikan provinsinya masing-masing gitu kan. Tapi yang jelas dilihat dari zonanya terlebih dahulu. Ada yang hanya menggunakan jarak aja, kemudian kalau misalkan jaraknya paling dekat dia yang paling masuk gitu kan. Jaraknya paling dekat dia yang paling masuk, karena kan prinsipnya zonasi seperti itu, mendekatkan peserta didik ke sekolahnya, yang paling dekat yang paling masuk gitu ya. Yang paling dekat duluan masuk gitu ya. Yang paling jauh yang antri gitu kan. Kalau kuotanya sudah terpenuhi maka dia tidak bisa masuk. Terus mau bagaimana? Ya menggunakan jalur yang lain gitu kan. Nah, ada namanya jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini yang menggunakan nilai gitu kan. Nilai yang dilihat. Ada beberapa provinsi juga yang menggunakan indikator lainnya gitu kan. Bukan cuma nilai, ada juga menggunakan umur, ada. Ya itu dibalikan lagi ke provinsinya masing-masing, dinas provinsinya masing-masing gitu kan. Cuma kalau di Permendikbud benar-benar menyebutkan itu nilai, untuk mengapresiasi nilai. Nah, jalur prestasi ini di Permendikbud tidak ada kuotanya. Loh, kok bisa Mas Eka? Iya. Karena bunyinya hanya sisa kuota gitu kan. Sisa kuota dari PPDB di jalur afirmasi, di jalur zonasi, dan di jalur PTO. Nah, kalau misalkan dijumlah nih ya, dijumlah SD itu tidak ada jalur prestasinya. Yang ada jalur prestasi itu hanya untuk SMP dan SMA. Tadi kan di SMP dan SMA serta SMK itu zonasinya 50%. Kemudian afirmasi itu 15%. Kemudian dan maksimal di PTO itu 5%. Jadi kalau misalkan di total kurang lebih baru ada 5 sama 15, 65 ditambah 5 ya, baru ada 70%. Berarti 30%-nya itu di jalur prestasi. Nah, biasanya di jalur prestasi ini menggunakan nilai ya prestasi, namanya prestasi, nilai akademik maupun non akademik. Dia tidak melihat dari zona ataupun umur biasanya. Jadi kalau misalkan sekolahnya jauh gitu kan, atau jauh dari sekolah,
rumahnya gitu, tapi dia pengen nih sekolah di sekolah yang ini, ya menggunakan jalur prestasi yang dilihat nilai bukan lagi zona. Jadi para warga sekolah harus pahami terlebih dahulu tuh, bedain jalur zonasi, bedain jalur prestasi, bedain jalur afirmasi gitu kan. Jadi mana yang mau diambil gitu kan, jangan sampai salah jalur nih gitu. Nilainya bagus gitu kan, tapi dia menggunakan jalur zonasi, ya di zonasi nggak bakalan dilihat nilai, pasti yang dilihat zonanya, jarak rumahnya gitu kan. Nilainya nggak bagus, rumahnya deket, nilainya nggak bagus-bagus banget gitu. Dia malah ngambil jalur prestasi gitu kan. Kenapa nggak ngambil jalur zonasi? Padahal jalur zonasi peluangnya lebih besar gitu kan. Jadi dilihat dari itu semua para warga sekolah ya. Jangan sampai salah jalur. Punya nilai bagus, rumahnya jauh gitu kan, ya ambil jalur prestasi gitu kan. Punya rumah dekat, nilainya nggak bagus, maka ambil zonasi. Lalu bagaimana Mas Eka kalau rumahnya jauh, prestasi nggak punya? Aduh, bingung ya. Bagaimana dong ya? Kalau seperti itu kasusnya bagaimana? Coba para warga sekolah komen-komen di bawah ya. Bisa nggak, bisa masuk nggak Mas Eka? Ya gas aja dulu lah ya, Bismillah. Ya itu yang masih Mas Eka pertanyakan juga ya. Kalau rumah jauh, nggak punya prestasi, nggak sekolah dong. Ya kan rumahnya jauh, zonanya udah zona paling jauh ya kan, udah pasti kalah tuh ya kan dengan zona-zona yang dekat gitu kan. Nggak punya prestasi pula gitu kan. Dia pengen sekolah, tuh bagaimana tuh? Ya, solusinya bagaimana? Ya, coba. Coba komen di bawah. Mungkin para warga sekolah ada yang mengalami hal tersebut ya. Mungkin ada beberapa wilayah yang mengikutsertakan sekolah swasta atau sekolah masyarakat ke dalam PPDB dinas gitu kan. Ada beberapa wilayah karena di Permendikbudnya memang dibolehkan gitu kan, namanya PPDB bersama. Nah mungkin itu menjadi solusi gitu ya, ikut di PPDB bersama. Tapi kan PPDB bersama juga punya mekanismenya juga, punya syarat-syaratnya. Nah takutnya adalah udah rumahnya jauh, tidak punya prestasi, syarat PPDB bersama tidak terpenuhi. Lalu bagaimana pengen sekolah di negeri ya? Sementara dia memang layak untuk bersekolah di negeri gitu kan. Kan sekolah negeri ini dapat subsidi dari pemerintah, ada dana BOS gitu ya, bantuan operasional sekolah, di mana yaitu buat subsidi siswa-siswanya gitu. Makanya sekolah digratiskan gitu kan. Nah, ini bagaimana nih? Dengan orang-orang atau warga sekolah yang tidak terakomodir seperti ini. Rumah jauh, tidak punya prestasi, artinya prestasinya ngepas lah gitu kan, di bawah rata-rata atau ya sedang-sedang aja tapi dia kalah dengan orang-orang yang berprestasi gitu ya. Ini bagaimana? Pasti nanti dibalikin lagi, ya bekerja keras lah, kamu harus berpikir lah, punya prestasi makanya gitu kan, biarin sekolah kamu enak gitu ya. Tapi kan tidak semua orang memiliki fasilitas untuk berprestasi gitu kan, memiliki kesempatan yang sama gitu kan, karena kecerdasan orang itu beda-beda gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya atau di tahun ini, di tahun 2024 ada sentuhan-sentuhan baru dari dinas-dinas pendidikan yang berada di provinsinya masing-masing untuk mengakomodir teman-teman yang seperti ini, agar tidak terjadi ini ya. Apalagi di COVID kemarin kita banyak anak-anak yang menunda sekolahnya ya, akhirnya mereka tidak sekolah, tidak semangat untuk sekolah. Nah ini kan akan berbahaya untuk negara kita gitu kan. Karena pendidikan menjadi pondasi penting untuk sebuah negara, karena tanpa pendidikan negara kita akan dibodoh-bodohi terus nantinya gitu ya. Bagaimana kita mau bisa berpendidikan kalau proses penerimaan peserta didik barunya aja masih bingung ya, masih mengotak-kotakan. Ini mudah-mudahan jadi lebih baik lagi gitu. Secara sistemnya sudah oke, cuma ya harus ada pembenahan di sana sininya agar lebih sempurna lagi. Harus memperhitungkan bagaimana kayak tadi misalkan menggunakan zonasi rumah yang paling jauh. Dia benar-benar jauh rumahnya, sekolah dari mana-mana nggak ada gitu kan. Kan bingung itu orang. Terus di jalur afirmasi itu diperuntukkan untuk teman-teman yang secara ekonomi kurang. Nah biasanya ini daerah mengambil kayak misalkan punya PIP atau punya KIP ya, yang terdata di dalam KIP, kemudian juga terdata di dalam DTKS ya, karena ekonomi kaitannya ya. Terus ada PTO. Nah PTO ini untuk teman-teman yang orang tuanya pindah tugas ya ke tempat tersebut gitu. Contoh misalkan tadinya orang tuanya bertugas atau bekerja di Jayapura atau di Papua gitu ya, kemudian dipindah tugaskan ya, saat ini pindah tugas ke Bandung gitu ya. Maka nanti dinas-dinas pendidikan Bandung atau dinas-dinas pendidikan provinsinya menyiapkan namanya jalur PTO gitu. Dalam hal ini tadi kasusnya kan dari Jayapura ke Bandung gitu ya. Maka dinas pendidikan Bandung nanti akan membuat namanya jalur PTO, pindah tugas orang tua, untuk mengakomodir atau mengakomodasi
siswa-siswa yang pindahan dari jalur ini gitu. Jadi mereka masuknya dari jalur PTO kalau memang orang tuanya pindah. Jangan dari zonasi, karena nggak mungkin dari zonasi. Orang baru pindah kok, baru pindah Bandung terus nggak bisa diikut zonasi gitu kan. Mau ikut prestasi bisa nggak? Nilainya yang di Bandung dengan di Jayapura pasti perhitungannya, cara berhitung nilainya beda. Karena apa? Karena biasanya tiap daerah memiliki sistem penilaiannya beda-beda gitu kan. Kayak di Jakarta itu beda nilainya dengan di Bandung, di Jakarta juga beda dengan di Jakarta. Makanya kalau yang mau masuk ke Jakarta biasanya kalau yang dari luar ya, dari luar nih misalkan berkartu keluarga DKI Jakarta, tapi sekolahnya misalkan di Tangerang, dia pengen melanjutkan ke DKI Jakarta, maka nanti ada pra-pendaftaran untuk dilihat nilainya ya, diverifikasi lagi nilainya oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Mungkin di daerah lain beda lagi gitu, ada dari daerah Tangerang, dari daerah Bekasi, dari daerah mana, dia memiliki mekanismenya masing-masing. Jadi itu 4 jalur para warga sekolah yang harus ketahui, jangan sampai salah jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur PTO. Masing-masing punya peruntukannya, jangan sampai salah jalur gitu ya. Kalau yang pengen masuk jalur prestasi menggunakan nilai ya mainnya di prestasi, jangan masuk ke afirmasi, jangan masuk ke PTO, jangan masuk ke zonasi, karena nilai tidak akan dilihat di 3 jalur ini. Begitu juga dengan jalur zonasi, kalau rumahnya dekat, mau menghitung jarak rumah atau zona prioritasnya, maka ambillah di jalur zona, nilai tidak akan lagi dilihat di situ gitu ya. Jadi nilai udah nggak kepake lagi gitu kan. Jangan marah kalau misalkan ngambil di jalur zonasi kok nilai saya nggak dilihat ya, karena memang bukan peruntukannya. Kalau kamu mau mengadu nilai, mau mengadu nilai prestasi kamu, ya ambilnya di jalur prestasi. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.